disebut dengan kafir itu bahasa Al-Quran, bro. Yang disebut dengan kafir itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran dari Islam itu sendiri. Itu disebut dengan kafir. Begitu. Paham? Pokoknya intinya di luar Islam yang menolak kebenaran Islam itu disebut kafir. Itu bahasa dari Al-Quran. Saya contohkan. Contoh seperti di Biblos. Biblos itu mengatakan domba. Domba itu adalah pengikut Yesus. Itu bahasa Bible kan? Biblos kan? Atau apa namanya, anjing. Anjing itu adalah orang-orang yang di luar Bani Israel. Atau seperti kata-kata Biblos itu ada serigala. Serigala itu kalau bahasa Biblos itu adalah pengajar-pengajar yang sesat. Itu bahasa Biblos. Atau kambing. Kambing itu bahasa Biblosnya orang yang apa namanya, istilahnya bukan pengikut Yesus begitu, yang melenceng dari ajaran Yesus, itu disebut kambing. Itu bahasa-bahasa Biblos. Begitupun dengan Al-Quran, punya bahasa tersendiri, bahasa Al-Quran. Contohnya ya seperti kafir begitu. Paham? Begini bro, kamu bilang di apa namanya, kamu itu dilarang menyebut orang dengan sebutan kafir. Coba kamu baca kitabmu bro. Di kitabmu aja mengatakan orang itu binatang bro. Banyak. Di kitabmu mengatakan orang itu apa namanya, anjing lah, ular beludak lah, macam lah. Apakah sesuai dengan pengakuan kamu kalau apa namanya, Kristen itu melarang? Jelas-jelas banyak sekali dalil-dalil di kitabmu yang mengatakan orang lain itu dengan sebutan begitu. Serigala lah, ular beludak lah, anjing lah. Itu udah jelas. Dan sekarang kamu mempermasalahkan bahasa Al-Quran yang cuman bilang kafir. Seharusnya kamu bersyukur dipanggil kafir. Karena apa? Di agamamu saja itu kamu itu disebut domba loh. Walaupun gimana, domba itu kan nama binatang juga. Gimana kamu menanggapi itu? Iya, itu menurut kamu kalau masalah domba. Kalau masalah serigala, ular beludak, anjing, itu gimana? Itu kamu bilang istilah sekarang. Ya begitu juga di Al-Quran itu, memanggil non-muslim itu sebagai kafir juga istilah. Paham? Jadi kamu sebenarnya itu harus berterima kasih kepada muslim telah memanggil kamu dengan sebutan kafir. Daripada di agamamu sendiri kamu dipanggil domba. Itu kan walaupun gimana kan domba itu nama binatang juga. Dari mana datangnya menyebut orang kafir istilah? Itu namanya udah tuduhan. Iya, saya tahu ayat itu. Tapi begini bro, kamu mau menilai Al-Quran dengan kitabmu itu ya nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena di kitabmu juga banyak sekali kata-kata kasar. Contoh nama-nama hewan di kebun binatang kayak tadi itu. Dan sekarang kamu aduh, ini lucu ini bro, lucu. Sama juga kamu mau menilai Alkitab dengan Al-Quran. Ya nggak bisa. Kau pegang aja Al-Quranmu, saya pegang Alkitab saya. Itu lebih paten. Itu lebih afdol. Kau jelaskan aja itu Al-Quran 4 ayat 23. Begini bro, Alkitab atau Biblos kamu itu, saya batal menyebut dengan Alkitab. Biblos kamu itu bro, punya bahasa tersendiri. Paham?
punya bahasa tersendiri. Istilahnya bahasa tersendiri itu yaitu domba, serigala, begitu. Dan ular bludak, anjing. Itu bahasa di Bible kamu atau Biblos kamu. Dan Al-Quran pun punya bahasa tersendiri juga. Dengan contoh kafir tadi itu. Nah, kamu sekarang mau menyalahkan itu. Kamu gak nyadar. Di kitabmu aja ada istilah-istilah ini jelas menandakan kamu itu nggak bisa berpikir logis. Contoh, umpama kita mau belajar komputer, komputer itu juga ada bahasa-bahasa tersendiri di sana. Contohnya perangkat lunak, perangkat keras. Jadi kamu nggak bisa samakan. Ketika kita belajar komputer, terus dikatakan di sana perangkat eh, keras, di otakmu jangan berpikir yang dibilang komputer itu perangkat keras itu, jangan berpikir Palu, Tang, Linggis, yang nggak bisa, paham? Saudara jangan memplesetkan bahasa Alkitab, ya. Kalau saya memplesetkan bahasa nanti bagaimana? Dewasa ya, muncung itu dijaga. Justru saudara itu bangga melihat orang Kris tidak membalaskan dengan apa ucapan-ucapan kafir dari Muslim. Memplesetkan bahasa gimana, bro? Kamu sadar nggak? Alkitab itu dari bahasa apa? Alkitab itu dari bahasa Arab. Udah jelas-jelas. Kamu saja nggak tahu nama bukumu itu Biblos. Biblos itu dari bahasa Yunani, Biblos. Aduh, ini kelihatan otakmu di bawah standar. Nggak tahu. Alkitab itu dari bahasa Arab. Dan kamu kan kitabmu dari Yunani, bahasa Yunani. Ya Biblos, bukan plesetan. Aduh, Hei, kalau Alkitab jangan biblos. Muncungmu jaga bro. Alkitab itu dari bahasa Arab. Emang kitabmu dari Arab? Kitabmu itu dari Yunani, pakai bahasa Yunani, nggak usah rampok-rampok bahasa orang. Kalau bahasa Yunaninya itu Biblos, paham? Ngomong aja Alkitab. Udah, apa isi Alkitab? Yang perlu kau tanyakan. Jangan banyak cengkonek. Kau jelaskan aja tuh Al-Quran 4:3. Ya, menikahi ibu, menikahi perempuan, menikahi mertua. Jelaskan itu. Gak dosa. Yang nggak bisa begitu. Kitabmu dari Yunani, ya Biblos. Kalau Alkitab itu dari bahasa Arab, nggak bisa. Main klaim saja kamu. Ayo mana penjelasanmu Al-Quran 4:23. Penjelasan apa? Kan dari tadi kita bahas bahasa, Biblos, sama Alkitab. Ya silakan, kalau Anda mau membahas Al-Quran silakan tunjukkan ayat yang mana yang mau kamu tanyakan. Silakan share ayatnya biar jelas. Al-Quranmu 4:23. Jelaskan. Biblos. Gak bisa kau jelaskan. Iya, saya akan jelaskan. Tapi pertanyaan kamu apa? Silahkan tunjukkan. Ini ayat Al-Quranmu. Kok bunyinya begini? Pertanyaan saya begini. Begitu, bisa diskusi nggak? Aduh, ketemu orang bawah standar lagi dah. Tuh jelaskan tuh. Ya. Iya, saya jelaskan. Pertanyaan kamu apa tentang ayat itu, bro? Pertanyaan kamu apa tentang ayat itu? Gitu, yang jelas dong. Kan sudah ditulis itu. Ayatnya itu. Ya. Tidak berdosa. Bila mana syarat-syarat telah dicapai. Menikahi ibunya. Menikahi adik kandungnya.
menikahi mertua jikalau syarat-syarat dipenuhi. Baca itu, apa enggak ini Al-Quran biadab? Biadab dari mana, bro? Dah jelas-jelas di An-Nisa ayat 23 itu dikatakan, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu. Emang di Kristen boleh ya menikahi ibunya, anak-anaknya? Boleh? Aduh, ini orang. Kalau bejat itu yang dinamakan bejat, kalau membolehkan. Ini jelas di Al-Quran mengatakan diharamkan. Tahu nama haram enggak? Atas kamu menikahi ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu, ya itu benar enggak boleh. Emang di Kristen dibolehkan ya menikahi ibunya, anak-anaknya, begitu? Aduh. Hei, baca terus. Ada ketentuan syaratnya itu. Tidak dosa. Ya, awalnya memang diharamkan, tetapi di pertengahannya diperbolehkan. Bila ditentukan syaratnya, matamu buka. Di mana dikatakan tidak dosa? Kamu saja yang nggak bisa bahasa Indonesia. Nih, saya bacakan semuanya ya. Aduh, korek kuping kamu. Aduh, ini orang nggak bisa bahasa Indonesia. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Paham? Diharamkan, tidak boleh jadinya menikahi ibu. Anak-anakmu, tidak boleh menikahi anak-anakmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan juga. Saudara-saudara ayahmu juga jangan. Yang perempuan, saudara-saudara ibumu juga jangan. Anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dan saudaramu yang perempuan. Ibumu yang menyusui kamu. Paham? Itu tidak boleh dinikahin. Terus saudara-saudara perempuanmu yang sesusuan. Tahu namanya sesusuan? Ibumu, istrimu. Sesusuan istilahnya umpamanya kamu sama-sama netek sama seorang perempuan, itu enggak boleh kamu nikahin. Paham? Terus anak-anak perempuan dari istrimu, itu jelas tidak boleh kamu nikahin. Yang dalam pemeliharaanmu, yang mengatakan boleh di mana? Aduh, ini orang nggak bisa bahasa Indonesia, bolot lagi. Teruskanlah baca. Kok berhenti? Takut. Nah, itu kamu udah salah mengartikan kafir itu. Makanya nanya dulu baru ngomel. Menurut Muslim, kafir itu adalah orang di luar Muslim yang tidak mengakui Al-Quran itu atau menolak kebenaran. Itu siapa bilang? Nah, sekarang kafir itu juga ada bagi-bagiannya. Ada kafir zindik. Siapakah kafir zindik itu? Ada kafir kalbi. Ada juga, nah yang paling keras kalau di Muslim itu yang di paling keras dikatakan itu bukan kafir tapi kufar. Tahu kufar? Kufar itu adalah orang di luar Muslim yang melawan orang Muslim. Itu disebut kufar, bukan kafir. Itu lebih keras lagi itu. Paham? Jadi kamu kalau tidak mengerti sesuatu itu nanya dulu. Paham? Kamu biblos bahasa Indonesia aja nggak paham-paham, malah sok-sok mau bahas Al-Quran. Ya otakmu nggak nyampe. Kamu membaca Al-Quran saja nggak bisa soalnya. Udah selesai itu. Makanya korek kuping kamu, di mana dikatakan boleh, nggak ada. Aduh, ini orang nggak bisa bahasa Indonesia itu udah jelas. Kamu baca sendiri kan sudah sampai selesai saya jelasin itu tadi. Aduh, belajar kursus bahasa Indonesia dulu sana. Baca lagi, bolot. Matamu nggak bisa melihat nggak berhenti sampai di situ. Yang sudah saya tandai merah. Kamu yang baca bolot, mana ada di sana dikatakan boleh. Itu udah saya jelasin, makanya buka pian saya sampai selesai itu. Kamu korek kuping kamu itu kebanyakan tahinya mungkin itu.
Di mana dikatakan boleh? Kan udah saya bacain sampai selesai tadi. Kamu nggak dengar? Aduh, belajar bahasa Indonesia. Ini bolot. Baca itu yang garis tanda merah. Pura-pura buta dulu dirimu ya. Bolot, tadi kamu bilang Anisa ayat 23. Sekarang kamu tunjukkan lain. Aduh, bolot. Di mana? Di Anisa 23. Aduh, bolot, bolot. Semua orang bisa membaca ini. Ya, kamu takut saja. Takut ketahuan. Betapa buruknya. Betapa biadabnya. Ngerti? Lot, nih kamu dengar nih, saya jelasin lagi ya. Yang kamu bilang garis bawahi itu. Anak-anak perempuan, nih kan mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu. Dari istri yang telah kamu campuri. Ini kamu korek kuping kamu. Dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, nih kamu dengar loh bolot. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, paham? Belum campur bolot. Dan sudah kamu ceraikan. Nah, udah diceraikan ya Lot ya. Maka tidak berdosa kamu menikahinya. Paham? Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan. Paham, bolot? Dua perempuan yang bersaudara, itu kalau orang bersaudara dua itu kalau di dalam ayat ini diharamkan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Ini kamu nggak jeli membacanya, makanya kamu baca itu yang jelas. Aduh, bahasa Indonesia aja nggak paham-paham sih bolot. Oke, kalau udah cerai dia sama istrinya, bisa nggak dinikahi ibunya, mertuanya, adik kandungnya? Itu ayat Al-Quran saudara. Itu tidak berdosa. Ada syarat tertentu, ketentuan yang harus dipenuhi. Kan di ayat itu udah jelas sekali loh bolot. Kalau belum campur, tahu nama campur? Masa saya harus jelasin? Itu belum campur itu boleh. Kalau sudah campur itu tidak boleh. Kan jelas sekali itu kamu baca, makanya masa bahasa Indonesia begitu saja kamu nggak paham? Aduh, bolot, bolot. Kalau belum campur itu belum dimainkan, ya. Belum campur itu belum ditiduri. Artinya masih menjadi suami istri. Oke, itu boleh untuk menikahi ibu, adik kandung, mertua. Atau jika sudah diceraikan, boleh menikahi ibu, adik kandung, mertua. Itu isi Al-Quranmu. Paham itu. Itu kamu perjelas lagi. Sudah dicerai, dicerai, dicerai. Makanya baca yang benar. Kamu min lot. Pakai kacamata, pakai kacamata. Kalau nggak ada ini ada kacamata kuda saya kamu pakai biar kamu bisa baca. Kamu punya istri, lalu kamu bercerai dengan istrimu. Lalu kau menikahi ibumu, kau menikahi adikmu, kau menikahi mertuamu. Itu kan, itu tidak dosa, kata Al-Quran. Di mana dikatakan menikahi ibunya? Masa ibumu? Kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Ya jelas kamu saja nggak boleh menikahi ibumu lot. Nggak boleh itu. Emang kamu boleh mau nikah sama ibumu? Aduh bolot. Al-Quranmu berkata, ya, bila belum campur, bila cerai, boleh menikah atau mengawini ibu, adik, mertua. Baca Al-Quranmu tuh.
Kenapa bisa kamu membacanya seperti itu? Aduh, ini saya bacain ulang ya Lot. Ya Allah, ini kepalanya si kafir yang satu ini. Nggak nyambung-nyambung. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Paham Lot? Diharamkan, ingat. Anak-anakmu, perempuan-perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu ayahmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, itu diharamkan saja Lot. Ibumu ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara ibumu itu tetap diharamkan Lot. Ibu-ibu istrimu. Nah, ibu-ibu istrimu ini mertua, maksudnya brot. Anak-anak perempuan dari istrimu itu anak tiri, maksudnya itu tidak boleh. Yang dalam pemeliharaanmu, jelas. Dari istri yang telah kamu campuri, nah dari istri yang telah kamu campuri, ini anak-anak tiri ini Lot. Yang dimaksud anak tiri ini, kalau ibunya anak itu telah kita campuri. Nah, dengar, telah kamu campuri itu diharamkan. Kalau umpamanya begini Lot, nih saya contohkan. Kamu itu kawin dengan janda, punya anak gadis begitu. Janda istri kamu itu punya anak gadis. Kalau kamu kawin terus istrimu itu sudah kamu pakai, kamu haram menikahi anaknya itu walaupun sudah bercerai. Tetapi umpamanya begini Lot, kamu kawin sama istrimu. Terus istrimu ini kan punya anak gadis. Terus selesai akad nikah belum kamu pakai, kamu ceraikan istrimu itu, kemudian kamu menikahi anaknya itu, boleh itu. Itu penjelasannya. Masa begitu aja kamu nggak paham? Paham apa enggak? Itu makanya kalau kamu sudah pakai istrimu, kamu haram walaupun kamu cerai haram menikahi anaknya itu. Tetapi kalau kejadiannya kamu baru selesai akad nikah, belum kamu tidurin itu istrimu, terus kamu cerai, terus kamu kawin lagi sama anaknya itu, boleh. Kan di sana udah jelas dikatakan diceraikan. Paham? Iya, dari istri yang kamu campuri, ya. Lalu dikatakan lagi, ya, jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Goblok, ya. Itu, saya ulangi, semua yang kamu katakan tadi, ya, semua yang kamu katakan tadi itu ada tetapinya, ya, dari istri yang kamu campuri, ya. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, perhatikan itu, dan kamu sudah ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Itu cukup jelas itu, ya. Awalnya memang diharamkan, awalnya diharamkan, tetapi ada tetapinya. Nah, dalam hal ini jika kamu belum campur dan kamu sudah ceraikan, itu bisa. Artinya itu kan udah biadab namanya. Iya. Kan sudah saya analogikan tadi, ini kamu Lot ya. Kamu menikah dengan janda, punya anak gadis, ya Lot. Nah, waktu kamu menikah, kamu campur sama istrimu kan? Campur kan? Karena kamu udah menikah. Itu haram kamu nikahi anaknya juga, walaupun kamu istrimu kamu ceraikan, umpamanya kamu ceraikan terus kamu kawin sama anaknya itu. Haram hukumnya Lot. Itu maksudnya haram memang. Nah, tetapi waktu kamu kawin nih Lot ya, sama istrimu ini, sama ibunya anak ini, selesai akad nikah,
kamu belum campur, terus kamu ceraikan. Belum campur loh, tapi sudah menikah. Terus kamu ceraikan, kamu kawin lagi sama anaknya, itu boleh. Itu maksud ayat ini, paham? Mas Wawan Bolot, ya, itu ada tertulis tetapi. Bahasa tetapi itu tolong dipahami, ya. Dari sekian ayat, kata demi kata, dari awal, dari atas sampai selesai, itu dalam satu rangkaian, ya. Saya tahu maksudmu, kamu pecah di situ, kamu pisahkan di situ. Padahal itu dalam satu rangkaian, ya, mulai dari atas sampai terakhir dari Anissa 4 tadi, saya 23, itu satu rangkaian, tidak bisa terpisahkan. Loh, mana dia ini si Bolot? Kok hilang? Udah paham nggak itu, Lot? Paham dari mana? Karena selalu saya sampaikan, ya, Anissa itu dalam satu rangkaian, tidak boleh dipisah-pisahkan dalam suatu uraian ayat-ayatnya. Ya, di situ tertulis tetapi, ya, dalam hal kalimat tetapi, ya, kalau memang batas itunya penjelasanmu, ya sudah, ya, tapi saya tidak memahami dari penjelasan yang saudara sampaikan itu. Oke bro ya. Kan udah saya jelasin tadi. Sampai saya analogikan kamu. Masih belum paham juga? Kamu kawin sama janda. Punya anak janda ini. Teman yang kamu kawinin ini punya anak. Paham? Nah, sesudah kamu kawin, kamu campur sama istrimu kan, yang punya istrimu, yang punya anak ini. Kamu campur. Nah, kamu cerai sama istrimu itu, kamu tidak boleh menikahi anaknya. Haram hukumnya. Paham? Satu. Nah, kalau kamu kawin sama istrimu itu, ya, kamu kawin ini ya, bro. Terus setelah selesai akad nikah, tidak kamu campuri kan? Tidak kamu campuri, tapi terus kamu cerai. Belum kamu campuri ibunya. Kamu cerai, terus boleh kamu menikah sama anaknya, itu maksudnya. Masa nggak paham? Paham? Kalimat penyambung tetapi, dari keterangan dari atas, lalu ada kalimat penyambung tetapi, ya, tolong itu dipertegas di situnya. Itu dalam satu rangkaian, ya, bukan saya kawin dengan janda, ya. Saya udah punya istri nih. Lalu kalau saya tidak campuri, itu boleh saya menikahi ibu, adik, mertua dan lain-lainnya. Ya, kalau saya ceraikan, boleh seperti itu. Tapi itulah, ya, kalau dalam penafsiran yang saya dapat. Tapi kalau saudara bisa memperjelasnya lebih bagus, bisa kita bandingkan gimana seperti apa. Oke. Iya, tetapi kalau kamu belum mencampuri, ibunya belum campur kan katanya di sana, boleh kamu ceraikan, boleh kamu menikahi anaknya. Masa itu aja nggak paham? Bro, sekarang saya nanya sama kamu. Kamu kan dari tadi nanya sama saya. Sekarang saya nanya sama kamu. Adakah hukum perkawinan di biblos kamu itu? Ada apa enggak? Saya minta satu aja. Kalau ada, ayo silakan. Kamu bolak-balik itu biblos kalau ada hukum perkawinan di agama kamu itu. Kok kabur bro? Di biblos kamu bolak-balik macam apa? Gak pernah ada itu aturan perkawinan. Terus kamu kawin menurut aturan mana? Orang Kristen itu kawin menuruti aturan siapa? Aduh. Halo bro,
ya Mas Wawan. Ya, dalam pernikahan orang Kristiani, ya ini yang harus dipegang teguh, yaitu tidak ada kata perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, ya tidak boleh dipisahkan. Ya, apapun, dalam keadaan apapun. Ya, sampai maut yang memisahkan atau kematian. Nah, sesudah diantara salah satu yang meninggal atau mati, baru bolehlah dia untuk menikah lagi. Nah, begitu kalau dalam pernikahan, perkawinan dalam umat Kristiani. Ya, satu istri, satu suami untuk selama-lamanya. Ya, hanya maut yang memisahkan. Ya, itu pernikahan. Nah, kalau menikahi yang seperti apa ya pada umumnya, bolehkah dia menikahi ibu? Tidak boleh. Bolehkah dia menikahi adik? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tapi kalau menikahi pariban dalam kehidupan suku Batak, pariban itu boleh. Ya, jadi begitu ya. Jadi dalam Alkitab tidak secara terperinci seperti yang saudara maksud, tetapi menyangkut dari keseluruhan dari suatu hukum-hukum pernikahan, hanya satu istri, satu suami. Ya, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat bercerai tanpa jika bila mana ya antara salah satunya telah mati, boleh dia menikah lagi dengan siapa yang dia kehendaki. Ya bro ya. Kalau itu saya tahu itu bro, maksudnya peraturan perkawinan seperti yang kita bahas tadi. Di mana dikatakan di Biblos kamu itu kalau tidak boleh menikahi saudaranya ini, ibunya ini, itu di mana? Kalau itu gue mah udah tahu. Kalau itu bukan membahas masalah perkawinan, itu masalah perceraian. Aduh. Kan saya sudah sampaikan sama sampean ya, di Alkitab tidak seperti apa di dalam argumenmu, pemahamanmu ya, walaupun tidak secara terperinci, tetapi yang namanya perkawinan, yang namanya saudara itu tidak diperbolehkan ya. Contoh Yakub menikahi anak pamannya ya. Oke, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh menikahi di suku Batak paribannya. Oke ya, jadi kalau yang saudara harapkan sebagaimana yang tertulis di Al-Quran An-Nisa 4 tadi 3 ya, diharamkan bla 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 ya, kami secara terperinci langsung namanya saudara itu tidak boleh dinikahi ya, jelas ya. Ya, tapi lebih dipertegas namanya janji pernikahan ya, yaitu satu istri, suatu suami ya, hanya maut yang dapat memisahkannya. Beda dengan ya pemahaman dari Al-Quran. Kalau dia ingin menambah ya itu boleh. Tetapi kami di Alkitab, di orang Kristiani, yang walaupun ya kami tidak tutup mata, ada juga ya, ada, tapi dia sudah melanggar, dia sudah menentang apa yang tertulis di Alkitab. Nah, jadi kalau mengacu kepada orang-orang yang melanggar, itu hukumannya ada. Ya, Alkitab telah menegaskannya. Ya, dia sudah berzina. Ya, bicara tentang apa hukumannya itu Tuhanlah yang tahu yang akan menghukum dia. Tetapi dia sudah berzina. Namun harus diketahui kekristenan memiliki suatu kepatutan dalam hal pernikahan, yaitu satu istri, satu suami. Ya, tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Ya, baik dalam keadaan ya hanya maut, kematian yang dapat memisahkan mereka. Jelas ya Mas Bro? Iya, makanya aturannya mana? Berarti boleh dong kamu kawin sama saudaramu atau anakmu.
Kan di kitabmu nggak ada, nggak dilarang, nggak ada tertulis. Makanya itu yang saya minta. Kalau tidak ada tertulis di kitabmu berarti Kristen boleh dong. Ayo. Soalnya kalau agama itu harus kita lihat dari kitab sucinya.